wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen dengan NIM 43225020 dari kelas 1C TKI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai momentum dan impuls. Materi ini mencakup pengertian, rumus dasar, contoh soal, hubungan antara momentum dan impuls, hukum kekekalan momentum, serta jenis-jenis tumpukan. Harapannya dengan memahami materi ini, kita tidak hanya bisa menyelesaikan soal, tetapi juga mengerti bagaimana konsep ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas mulai dari momentum, yang kedua resultan momentum, yang ketiga impuls, yang keempat hubungan momentum dan impuls, yang kelima hukum kekekalan momentum, yang terakhir tumpukan, serta kesimpulannya. Kita mulai dari konsep yang paling dasar, yaitu momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan seberapa sulit sebuah benda untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa atau semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar momentumnya. Momentum sendiri merupakan besaran vektor, jadi bukan hanya besarannya yang diperhatikan, tetapi juga arahnya. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V. Rumus ini sangat penting untuk kita gunakan pada soal-soal berikutnya. Baik, setelah memahami pengertiannya, mari kita lihat contoh soalnya. Soalnya yaitu sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan momentumnya. Pada contoh ini, kita menghitung momentum sebuah bola bermassa 0,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kita tinggal masukkan ke rumus P sama dengan M kali V, sehingga didapatkan momentum sebesar 4 kg meter per sekon. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa momentum sangat bergantung pada massa dan kecepatan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana menghitung momentum total dari beberapa benda. Ketika dalam suatu sistem terdapat lebih dari satu benda, momentum totalnya diperoleh dengan menjumlahkan semua momentum masing-masing benda. Di sini penting untuk memperhatikan arah geraknya. Biasanya kita pakai tanda positif untuk kanan atau ke arah tertentu dan tanda negatif untuk arah yang berlawanan. Kita lihat contoh soalnya. Pada soal ini, dua benda bergerak dengan arah berlawanan. Setelah kita masukkan tanda positif dan negatif sesuai arah geraknya, kita dapatkan bahwa resultan momentumnya adalah min 2 kg meter per detik, yang artinya arah total momentumnya ke kiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami arah dalam momentum. Selanjutnya kita masuk ke impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu sehingga menyebabkan perubahan momentum suatu benda. Secara matematis, impuls adalah F dikali delta T, atau bisa juga dituliskan sebagai perubahan momentum, yaitu M kali perubahan kecepatan. Konsep impuls ini sangat sering muncul pada kejadian sehari-hari, misalnya ketika memukul bola, menendang, atau ketika mobil menggunakan airbag. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Pada contoh ini, sebuah gaya 20 Newton bekerja selama 0,5 detik. Dengan rumus I sama dengan F dikali delta T, kita memperoleh impuls sebesar 10 Newton detik. Nilai impuls ini dapat kita gunakan untuk mencari perubahan momentum suatu benda nantinya. Kemudian ada impuls pada gaya yang berubah-ubah. Tidak semua gaya di kehidupan nyata bernilai tetap. Kadang gaya berubah sesuai waktu, misalnya gaya saat memukul bola, gaya saat rem ditekan, atau gaya selama kecelakaan. Jika gaya tidak konstan, maka impuls dicari dari luas kurva pada grafik gaya terhadap waktu. Biasanya bentuk grafik berupa segitiga atau trapesium. Kita lihat contoh soalnya. Pada soal ini, grafiknya berbentuk segitiga dengan tinggi 30 Newton dan alas 3 detik. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, sehingga kita mendapatkan impuls sebesar 45 Newton detik. Metode grafik ini sangat penting untuk memahami gaya yang berubah-ubah. Selanjutnya, hubungan momentum dan impuls. Impuls dan momentum memiliki hubungan langsung. Impuls sebenarnya adalah perubahan momentum. Jadi, semakin besar impuls yang diberikan ke benda, maka semakin besar perubahan kecepatannya. Hubungan ini bisa dituliskan sebagai I sama dengan delta P, atau I sama dengan M dikali V akhir dikurang V awal. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Pada contoh ini, sebuah bola yang awalnya diam dipukul hingga kecepatannya menjadi 15 meter per detik. Karena massanya 0,2 kg,
Kita hitung impulsnya sebagai m kali perubahan kecepatan dan diperoleh hasil 3 Newton detik. Ini menunjukkan bahwa impuls benar-benar menggambarkan perubahan momentum benda. Selanjutnya kita masuk ke bagian penting dalam materi ini, yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Konsep ini menjadi dasar utama dalam menghitung tumbukan. Kita melihat pada contoh soal. Di sini dua benda bertumbukan dan salah satu kecepatannya setelah tumbukan diketahui. Dengan menggunakan persamaan kekekalan momentum, kita dapat menghitung kecepatan benda lainnya. Dari perhitungan kita dapatkan bahwa benda kedua bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik setelah tumbukan. Selanjutnya itu tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua benda yang menyebabkan perubahan kecepatan. Terdapat 3 jenis tumbukan utama. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir tumbukan tidak lenting sama sekali. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam energi kinetik dan apakah benda menempel atau tidak setelah bertumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Contohnya dua bola karet yang saling bertumbukan dan memantul tanpa kehilangan energi. Pada contoh soal, karena masanya sama dan tumbukannya lenting sempurna, kedua benda akan saling bertukar kecepatan. Kemudian ada tumbukan lenting sebagian. Pada jenis ini, energi kinetik berkurang. Koefisien restitusinya berada antara 0 dan 1. Ini adalah tumbukan yang paling sering terjadi di kehidupan nyata, karena jarang ada tumbukan yang benar-benar sempurna. Kita lihat contoh soalnya. Pada soal ini kita menggunakan dua persamaan, kekekalan momentum dan koefisien restitusi. Setelah menyelesaikan kedua persamaan, kita memperoleh kecepatan akhir masing-masing benda. Ini menunjukkan bagaimana kombinasi dua aturan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tumbukan. Kemudian untuk tumbukan tidak lenting, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda saling menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan. Koefisien restitusinya bernilai 0. Energi kinetik yang hilang paling besar pada jenis ini. Pada contoh soalnya, di sini kita tinggal menggunakan rumus gabungan momentum untuk mencari kecepatan akhir. Hasilnya menunjukkan bahwa benda bergerak bersama dengan kecepatan 4,5 meter per detik setelah bertumbukan. Jenis tumbukan ini sering terjadi pada tabrakan mobil atau benda lunak. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa momentum dan impuls adalah dua konsep penting dalam memahami gerak benda. Momentum menggambarkan kecenderungan benda untuk terus bergerak, sementara impuls menggambarkan seberapa besar perubahan gerak tersebut. Selain itu, hukum kekekalan momentum membantu kita memahami berbagai tumbukan di kehidupan nyata. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.